Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Oke, gimana kabarnya hari ini, saudaraku semuanya, sahabatku semuanya, dan para subscriber yang sudah mendukung dan meluangkan waktu di channel YouTube Raya Garden Farming. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya untuk melalui hari-hari yang indah ini. Oke, so tetap ya stay tune di channel YouTube Raya Garden Farming. Oke, kali ini Raya Garden Farming akan sedikit berbagi informasi, tips dan tutorial tentang memanfaatkan lahan atau tanah yang padat ya, tanah padat atau tanah liat. Kita bisa perhatikan di sini, tanah ini sangat keras ya, tidak ada gebur-geburnya karena kita menanam langsung di tanah di mana tanah ini biasa kita lewati ya, tiap hari kita melewati ini, jadi ada pemadatan pada tanah ini ya. Sebagai salah satu contoh demikian, ini tanah ini ketika kita congkel dia seperti tanah liat ya, tidak ada gembur-gemburnya. Kalau dikepal demikian dia akan seperti gumpalan-gumpalan demikian. Beda ketika kita menggumpal atau menggenggam tanah kompos ya, biarpun kita remet demikian kayak apapun dia akan mudah hancur atau bahasa Jawanya kepiar atau ambiar lah gitu ya. Nah ini mau basah mau kering dia tetap menggumpal karena ini tanah ini sudah sangat padat sekali. Oke, kali ini Raya Garden Farming akan sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara menggemburkan tanah ini supaya tanah ini menjadi subur ya. Ada sedikit pertanyaan kenapa tanah ini menjadi padat. Yang pertama, biasa kita jadikan jalan ya, ini tempat biasa saya lewat ke sini. Ya, jadi lalu kita setting untuk menanam sayuran ini, makanya tanah ini menjadi sangat padat. Dan ada pemahaman saya tentang pemadatan ini karena tanah ini kurang hidup ya, artinya kurang hidup di sini, tidak ada mikrobakteri atau mikroba yang berkembang biak pada tanah ini. Jadi di sini tidak begitu tidak ada kehidupan lah, kurang ada kehidupan pada tanah ini yang menyebabkan tanah ini padat. Berbeda sekali dengan tanah yang ada bakterinya atau mikroorganismenya. Jadi di sini akan kaya sekali dengan kehidupan ya. Ada bakteri kecil-kecil, bakteri yang bisa menggemburkan atau membuat tanah menjadi hancur kayak gini ya. Di sini peranan penting dari mikroorganisme adalah sebagai pencacah atau penggembur suatu media ya. Artinya di sini ada media dari tanah ini dan bisa menggemburkan atau menghancurkan media-media fermentasi seperti dedaunan dan bahan-bahan organik lainnya ya. Tugasnya bakteri adalah untuk menghancurkan, melumat, dan mengekstrak menjadi pupuk atau menjadi nutrisi ya untuk tanaman atau tumbuh-tumbuhan lainnya ya. Oke, kali ini bagaimana caranya menggemburkan tanah ini dan memperkaya mikroorganisme atau bakteri pada media tanah ini yang keras ya. Ini tanah ini keras sekali dan kayak tanah liat lempung, bahasa Jawanya itu lempung ya. Jadi ini tidak gembur dan sangat padat sekali. Pertama kita siapkan kayu kayak gini ya, kayu bebas ya, kayu apa aja yang penting tajam ya supaya ini nanti bisa menancap. Dan selanjutnya kita siapkan
kompos ini, kompos yang terbuat dari kuhe sapi. Lalu kita siapkan mikroorganisme yang sudah kita fermentasi. Ini banyak mikroorganismenya ya, terlihat di situ. Ada putih-putihnya itu. Putih-putih itu adalah jamur atau mikroba ya, yang berkembang pada media yang kita ekstrak. Ini bahannya mulai dari sayur-sayuran dan limbah dapur, air cucian beras, E4 dulunya. Ini mikroorganisme starter atau bakteri starter untuk fermentasi sayuran, untuk fermentasi bahan-bahan organik. Ini biasa kita gunakan sebagai mikroorganisme starternya. Oke, langkah pertama setelah kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu kita langsung aja tusuk demikian pada sebelahnya tanaman ini ya. Sebelahnya tanaman yang sudah kita tanam, ya ini terong ini ya. Lalu kita masukkan kompos demikian ya, 1 sendok aja demikian. Nah, oke. Lalu nanti setelah demikian kita akan kocorkan dengan ini ya, POC dia, pupuk organik cair atau mikroorganisme lokal MOL ya. Lalu kita masukkan komposnya satu persatu ke dalam lubang ini ya. Lalu kita akan mencampurkan mikroorganisme lokal ini ke dalam air yang kurang lebih ya 4 liter ini ya. Kita campurkan dahulu ya. Di ukurannya 150 mili. Oke. Kita masukkan dulu. Nah, ini kurang lebih ya 150 mili. Kelihatan ya, ada putih-putih, bubuk putih demikian. Bubuk putih ini adalah jamur ya, spora jamur atau mikroorganisme ya. Lalu kita campurkan demikian. Oke, ke dalam 4 liter air. Kita aduk-aduk dahulu. Nah, selesai. Barulah kita kocorkan ke dalam lubang tadi itu ya, yang sudah kita berikan lubang dan komposnya tadi. Nah, demikian. Oke, penjelasan dari ini semua ya, kesimpulannya adalah kompos ini ketika kita masukkan ke dalam tanah bisa menjadi media tanam dan pupuk juga ya untuk tanaman kita ini, tanaman terong kita ini. Dan peranan dari mikroorganisme lokal ini yaitu untuk mengurai bahan-bahan yang ada pada tanah yang padat ini ya. Jadi ini kompos ini bisa dijadikan media berteduh atau media koloni dari mikroorganisme ini ya. Jadi anggap aja perumpamaan ini rumah, kompos ini rumah untuk mikroorganisme. Oke. Jadi ketika mikroorganisme sudah berkembang pada tanah, sudah membentuk koloni-koloni baru, maka akan subur dan gembur tanah ini ya. Oke, demikian video yang bisa saya bagikan untuk jenengan semuanya. Jangan lupa dukung Raya Garden Farming dengan cara klik like, share, dan subscribe-nya ya. Ditunggu karena subscribe itu gratis sekali. Oke, dengan demikian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.